Tanda orang tua durhaka. Fenomena berbakti kepada orang tua dan sebutan ayah durhaka kepada anaknya adalah dua sisi dari dinamika hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Ketika kita mengamati dunia sekitar, kita akan menemukan bahwa banyak orang tua menuntut dengan sungguh-sungguh agar putra-putrinya berbakti kepada mereka. Mereka berbicara tentang nilai-nilai tradisional seperti penghormatan kepada orang tua dan menghargai peran yang telah dilakukan oleh orang tua selama bertahun-tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbakti kepada orang tua adalah nilai yang sangat dihormati dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Ini mencerminkan kasih sayang dan hormat kepada mereka yang telah berjuang untuk membimbing dan merawat kita. Banyak orang tua menginginkan anaknya berbakti, tidak menjadi anak durhaka. Namun apakah sebagai orang tua sudah memperhatikan diri bahwa dirinya tidak durhaka? Bukan anak saja yang bisa durhaka, orang tua juga bisa durhaka terhadap anaknya. Diriwayatkan pada masa Umar bin Khattab ada seorang ayah yang menyeret putranya untuk dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Di depan Umar, orang tua itu mengadukan kelakuan putranya yang tak mau menghormati dan durhaka padanya. "Mohon nasihati dia, wahai Amirul Mukminin," kata orang tua itu. Umar lalu menasehati anak lelaki itu, "Apa kamu tak takut kepada Tuhanmu sebab ridanya tergantung rida orang tuamu?" Tak disangka-sangka, anak itu berbalik tanya, "Wahai Khalifah, apa di samping terdapat perintah anak berbakti kepada orang tua, terdapat juga ajaran orang tua bertanggung jawab kepada anaknya?" Beliau menjawab, "Ya, tentu saja." Anak itu pun bertanya lagi, "Lantas, apa itu kewajiban orang tua pada anaknya?" Umar bin Khattab menjawab, "Memilihkan ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang bagus, dan mengajarkannya Al-Quran." Mendengar penjelasan Amirul Mukminin, anak laki-laki itu membalas, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh tak ada satupun dari tiga itu yang dilakukan oleh ayah. Ibuku adalah wanita haram keturunan Majusi. Ia menamaiku dengan Jilan yang bermakna kumbang, dan ia tidak pernah mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Seketika itu Umar bin Khattab berpaling, matanya memandang tajam ke arah orang tua anak itu, sambil berkata, "Kalau begitu bukan anakmu yang durhaka, tetapi kamulah orang tua yang durhaka." Jadi tanda orang tua durhaka adalah tidak memilih ibu yang baik untuk anaknya, tidak memberi nama anak yang baik, tidak mengajari Al-Quran dan ilmu agama. Maka jadilah ayah atau orang tua yang tidak durhaka kepada anaknya dengan melakukan hal berikut. Pertama, calon ayah dalam mencari ibu yang baik untuk calon anaknya. Perjalanan menuju kehidupan orang tua dimulai jauh sebelum seorang ayah memiliki anak. Bahkan sebelum menikah, seorang pria memiliki tanggung jawab penting untuk mencari seorang ibu yang baik untuk calon anak-anaknya. Keputusan ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap masa depan keluarga. Mencari seorang ibu yang baik bukanlah tugas yang sepele. Hal ini melibatkan pemikiran mendalam tentang nilai-nilai karakter dan kompatibilitas yang diinginkan dalam pasangan hidup. Seorang ayah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesamaan nilai-nilai agama, visi masa depan, dan komitmen untuk mendukung satu sama lain dalam mengasuh anak-anak dengan baik. Selain itu, seorang ayah harus melihat potensi ibu calon untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Kemampuan untuk bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak adalah aspek penting dalam mencari pasangan hidup yang cocok. Kedua, memberi nama yang baik bagi anak. Proses memberi nama bagi seorang anak adalah tugas penting yang dilakukan oleh orang tua, terutama ayah dan ibu. Nama adalah identitas yang akan melekat sepanjang kehidupan anak dan akan memengaruhi bagaimana anak tersebut diterima dalam masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa seorang ayah atau orang tua harus memberi nama yang baik bagi anaknya. Nama adalah bagian penting dari identitas seseorang. Nama yang baik dan bermakna dapat memberikan anak perasaan harga diri dan identitas yang positif. Sebaliknya, nama yang buruk atau bermasalah dapat menjadi beban emosional bagi anak dan dapat memengaruhi percaya dirinya. Dan di akhirat, manusia akan dipanggil dengan namanya. Ketiga, mengajari Al-Quran. Pendidikan anak adalah salah satu tanggung jawab paling utama dari orang tua, dan salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah memperkenalkan anak kepada Al-Quran, kitab suci dalam agama Islam. Dalam Islam, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk anak-anak.
Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan prinsip-prinsip agama Islam. Al-Quran mengandung ajaran moral dan etika yang kuat, mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, kebaikan, dan pengampunan dapat membantu membentuk karakter mereka yang baik. Al-Quran adalah pedoman hidup yang lengkap bagi umat Islam. Dengan mengajarkannya kepada anak-anak, orang tua memberi mereka panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mengambil keputusan yang benar, dan menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan. Dengan mengajari anak-anak Al-Quran, orang tua memberi mereka hadiah yang berharga untuk kehidupan ini dan akhirat. Mereka membantu anak-anak mereka menjadi individu yang beriman, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat.